Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Alfian akan menjelaskan tentang proyek perancangan dan implementasi database untuk UMKM Roti Bakar Kinopan menggunakan PostgreSQL. Oke. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Sibrasia akan mencoba memecahkan sebuah masalah dari UMKM Roti Bakar Kinopan. Yang permasalahan utamanya adalah tidak ada sistem informasi penjualan dan catatan keuangan. Ya. Dan juga karena tidak ada tadi sistem yang terstrukturnya, jadi data tidak terdokumentasi dengan konsisten. Nah, maka dari itu potensi kesalahan dan kehilangan data cukup tinggi ya, apalagi kalau masih catat di kertas. Nah, itu kalau ada kerusakan nanti bingung backupnya seperti apa. Nah, selanjutnya rekap karena pencatatan masih manual itu sulit dilakukan, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, maka dari itu kita akan coba dari data, kita mau tahu nih nanti supaya datanya bisa dianalisis, ada pola transaksi, ada performa penjualan, ada kebutuhan stok, ada juga eh, tentang perilaku pelanggan. Selanjutnya, tujuan utama penelitian ini adalah merancang ya, dan membangun database. Jadi dibuat dibuat databasenya menggunakan PostgreSQL itu eh, yang bisa dioperasionalkan untuk UMKM Roti Bakar Kinopan. Yang diharapkan nanti database itu bermanfaat untuk pencatatan transaksi yang lebih akurat, pengelolaan data pelanggan lebih rapi, laporan keuangan lebih terstruktur, data lebih valid untuk evaluasi dan perencanaan bisnis ke depan, dan juga sistem pencatatan lebih cepat dan terintegrasi. Oke, jadi ada tahapan penelitiannya. Pertama, identifikasi masalah yang tadi sudah ada permasalahan utama kita sebutkan. Terus ada studi literatur. Nah, nanti ada contoh laporan keuangannya. Ya. Selanjutnya analisis kebutuhan sistem. Jadi nanti ada kebutuhannya apa lagi yang diperlukan. Nanti kita sesuaikan untuk rancangan database-nya. Nah, kalau sudah sesuai, nanti kita tinggal implementasikan database-nya supaya bisa digunakan. Nah, ini standar laporan keuangan. Jadi kita ambil dari standar SAK-MKM. Ini cocok untuk usaha kecil mikro ya, seperti roti bakar Kinopan. Jadi minimal ada dua laporan ini, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Contohnya di sini laporan posisi keuangan ada aset ya, ada kas atau setara kas, ada piutang usaha, ada persediaan bahan baku, peralatan usaha dan lain sebagainya. Yang intinya ada tiga yang utama ya, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Di sini untuk mengetahui total laba dan ekuitasnya. Jadi posisi keuangan dari modal awal, apakah sudah ROI. Jadi teknisnya nggak perlu dijelaskan di sini. Yang penting ini contohnya aja. Juga di sini ada laporan laba rugi. Kalau laba rugi ini lebih kepada operasionalnya ya. Jadi penjualannya dan tentunya produk makanan dan minumannya bagaimana. Dan juga ada beban seperti bahan baku, gaji, sewa dan lain-lainnya. Ya. Oke, terus ada, nah ini tadi tentang apa saja kebutuhan bisnisnya atau kebutuhan sistem yang mau dirancang ya sebelum perancangan. Jadi untuk pengembangan usaha roti bakar Kinopan diperlukan beberapa data untuk memberikan insight. Jadi tadi disebutkan bahwa harapannya bisa untuk pengembangan. Jadi data-data yang diambil bisa dipakai untuk membuat insight. Jadi beberapa pola yang mau kita analisa. Tapi intinya kita mau membangun database-nya dulu. Oke. Jadi data yang diperlukan itu antara lain data customer, menu ya, menu makanan dan minumannya, data transaksinya tentunya. Jadi per pelanggan nanti ada transaksi seperti satu transaksi satu struk gitu.
Juga ada data eh, ini sebenarnya pengeluaran ya, expense dan purchase. Cuma di sini ada expense itu fixed cost, jadi seperti sewa bulanan yang rutin, terus yang gaji karyawan yang rutin ya, seperti itu. Terus juga ada purchase ini lebih ke variable cost ya, semisal pembelanjaan bahan baku dan lain sebagainya yang bisa bervariasi tergantung uh, penjualan dan pembeliannya gitu. Dan juga di sini disiapkan juga untuk user. Jadi semisal pegawai nanti mau input data, kita uh, buat dulu datanya ya di database. Jadi untuk mempermudah pengembangan ke depannya. Seperti itu. Nah, ini contoh dari pembuatan database yang sudah dibuat. Jadi masih bertahap untuk pembuatan databasenya. Jadi pertama kita bikin dulu database dengan nama Kinopan underscore DB ya. Dengan query create database Kinopan underscore DB. Ini sudah terlihat bahwa sudah sukses ya. Selanjutnya di sini pembuatan tabel ya. Jadi di sini sebagai contoh aja untuk tabel yang dibuat adalah tabel customer ya. Jadi create tabel customers dalam kurung di sini ada atribut-atributnya yaitu customer ID sebagai primary key dengan tipe data integer. Selanjutnya ada nama pelanggan ya dengan nama atributnya ya nama dengan tipe datanya varchar. eh, kita batasi 50 aja untuk pengisian namanya. Jadi eh, harusnya cukup. Selanjutnya ada nomor HP ya. Ini juga mudah-mudahan bisa diisi. Jadi pelanggan mau mendaftarkan nomor HP-nya untuk bisa diambil datanya. Oke, setelah dibuat, nih yang tadi eh, data customer, apakah sudah berhasil ya? Kita coba lihat di sini ya. Kalau Kinopan nih sudah dilihat di sebelah kiri dari tampilan PostgreSQL-nya. Jadi itu sudah ada database Kinopan underscore DB. Nah, tapi kan untuk tabelnya belum kelihatan nih. Jadi kita coba pakai select bintang from customers ya. Jadi ini bintang ini untuk melihat keseluruhan data dari tabel customers. Nah, kelihatannya di mana? Ini di bagian bawah ya. Ada kolom customer ID, ada nama, ada nomor HP ya. Berikut dengan tipe datanya. Di situ ada customer ID sebagai integer, nama menggunakan char var tadi ya, varchar ya sorry. Nah, karakter varying dibatasi dengan input 50 karakter termasuk spasi. Selanjutnya ada nomor HP menggunakan tipe data integer. Oke. Jadi itu dulu. Jadi ini memang masih kosong ya. Memang belum ada data yang diinput. Jadi kita nanti akan buat dulu secara keseluruhan ya. Ini jadwalnya. Jadi rencananya kita sudah menentukan topik yang diberi tugas ya di sesi 3 dan juga sudah melakukan identifikasi masalahnya kira-kira apa. Nah, terusnya di sesi 4 kita sudah mengumpulkan data awal operasional ya. Ya, untuk penguat latar belakang. Jadi kemarin sudah ada proposal penelitiannya, juga ada studi literatur jurnal sebagian tentang database, tapi yang tadi tentang keuangannya ya. Jadi tentang laporan keuangan juga kita butuhkan studi literatur, contohnya seperti apa. Selanjutnya ada, oh ya, untuk proposal penelitian sudah selesai ya. Selanjutnya di sesi 7 juga analisis kebutuhannya tadi ya. Ya, jadi sudah ada data customer, ada menu dibutuhkan ya, terus stok ya, terus juga nanti laporan keuangannya yang dibutuhkan transaksinya apa aja gitu.
Nah, selanjutnya penentuan entitas dan atribut ya. Tadi contohnya yang sudah dibuat di tabel customer. Selanjutnya masih banyak ya sampai sesi 15 sampai di laporan akhir sampai database-nya juga insya Allah bisa diimplementasikan. Itu aja untuk project ini. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Uh, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.